apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lapak-lapak yang disinyalir sebagai lokasi peredaran narkoba di kota Medan dirobohkan. Orangutan bernama Jodet dipulangkan ke habitatnya di Taman Nasional Gunung Lesur. Menikmati berbagai macam wahana permainan seru di wisata Zona Garden Kabupaten Langkat. Setelah sempat melakukan pembongkaran dan pembakaran lapak narkoba di kawasan perbatasan Kota Binjai dengan Kabupaten Deli Serdang, tim gabungan Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara kembali merobohkan lapak-lapak yang disinyalir sebagai lokasi peredaran narkoba dan sedikitnya ada 7 lapak yang dibongkar petugas dalam 3 hari terakhir di lokasi berbeda. Tim gabungan Polrestabes Medan, Brimopolda Sumatera Utara, Satpol PP, dan PLN menggeledah lapak yang disinyalir sebagai lokasi transaksi narkoba dan perjudian di Desa Tanjung Pamah, Deli Serdang. Dari salah satu lapak ditemukan sekarung senjata tajam. Usai memeriksa seluruh lapak, bangunan semi permanen yang sudah ditinggalkan pemiliknya dirobohkan. Selain membongkar seluruh lapak, tim dari PLN juga memutuskan seluruh aliran listrik ke sejumlah bangunan yang masih berdiri. Pembongkaran puluhan lapak ini menyusul keluhan warga yang resah dengan aktivitas banyaknya orang asing yang keluar masuk di lokasi ini. Medan. Jadi ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat bahwa tempat ini terindikasi ya adanya kelompok orang atau beberapa orang yang melakukan atau kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ya, jadi begitu kita turun ke lapangan ya dan beberapa kali turun ke lapangan ya ini gabungan baik TNI Polri, Deli Serdang, kemudian dari Brimob ya kita memang menemukan terindikasi di sini tempat adanya kegiatan peredaran narkoba dan kegiatan judi. Warga berharap tim gabungan rutin melakukan pengawasan agar tempat ini tidak berdiri kembali dan wilayah Desa Tanjung Pamah bersih dari peredaran narkoba dan perjudian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Akibat harga pakan ayam yang tak kunjung turun, harga telur ayam di Kabupaten Deli Serdang khususnya di kalangan peternak saat ini melonjak drastis hingga di harga Rp1.500.000 per butir. Kenaikan harga telur ayam di tingkat peternak bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan harga pakan ayam tak kunjung turun. Akibatnya banyak peternak yang mengalami kerugian ketika harga telur anjlok di harga Rp900 per butir di tingkat peternak beberapa waktu lalu. Kenaikan harga pakan ayam sudah dirasakan peternak sejak 2 tahun belakang. Seperti yang dirasakan para peternak ayam di Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini biaya produksi dalam satu butir telur mencapai Rp1.350 sampai dengan Rp1.450 per butir. Selain itu, banyaknya permintaan telur ayam di pasaran tak sebanding dengan jumlah telur yang diproduksi. Jumlah populasi peternak saat ini kian menurun akibat banyak mengalami kerugian. Dari bahan baku pakan, Pak. Dari jagung, dedak, bungkil kedelai, dan lain-lainnya yang sebagian kan masih impor gitu, Pak. Jadi biayanya, harganya jadi masih mahal gitu. Ya, sebagian teman-teman peternak sini ada yang udah tutup kandangnya karena nggak sanggup menahan biaya produksi yang terus nombok
yang terus merugi yang begitu lama, hampir 2 tahun. Peternak ayam petelur di wilayah ini sangat berharap pemerintah dapat dengan segera menurunkan harga pakan agar harga telur bisa kembali normal. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Antrian panjang truk angkutan barang terlihat di sejumlah SPBU di Kabupaten Deli Serdang. Para supir truk harus rela mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar. Antrean truk yang mengular terlihat di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Lintas Medan Tebing Tinggi di Kecamatan Tanjung Morawai, Kabupaten Deli Serdang. Truk-truk bermuatan besar ini memadati SPBU dikarenakan pasokan BBM jenis solar di SPBU lain kosong, sehingga para sopir truk harus rela mengantri berjam-jam agar dapat kebagian solar. BBM jenis solar lah yang terjangkau bagi para sopir truk. Jika kendaraannya diisi dengan bahan bakar jenis solar non-subsidi, maka sopir truk akan merugi. Memang langka ya, gimana pemerintah lah yang nanggulanginya gimana kan. Nah, kita rakyat kecil ini kan butuh kerja, butuh waktu cepat. Kalau ngantri gini ya pasti waktu kita banyak habis. Kenapa nggak isi Dexlet gitu, Bang? Kurang mampu lah, makanya kan kita untuk ongkos jalan aja nggak sesuai kalau kita isi Dexlet kan gitu. Para sopir truk berharap kelangkaan BBM jenis solar dapat segera diatasi oleh pemerintah. Jika tidak, lamanya antrean untuk mengisi BBM di SPBU akan menyebabkan terhambatnya distribusi barang ke wilayah lain. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi lainnya, satu individu orang utan Sumatera yang selama ini dirawat di Yogyakarta diserahkan ke Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Orang utan yang diberi nama Jodet nantinya akan dikarantina sebelum dilepaskan ke habitat aslinya di Taman Nasional Gunung Leser. Satu individu orangutan berjenis kelamin jantan dengan usia sekitar 10 tahun tiba di Bandara Kuala Namu. Orangutan bernama Jodet ini dibawa dari Yogyakarta untuk diserahkan ke BBKSDA Sumatera Utara agar dapat dikembalikan di habitatnya. Dalam proses pemulangan kembali orangutan dilakukan dengan menggunakan pesawat yang didampingi oleh petugas dari BKSDA Kalimantan Timur. Jodet pertama kali ditemukan di Madura, lalu dirawat oleh tim rescue Jogja. Setelah dilakukan perawatan dan pemeriksaan kesehatan, orangutan Jodet diserahkan ke BKSDA Kalimantan Timur untuk dilepas liarkan. Namun ketika dilakukan pemeriksaan DNA, ternyata Jodet merupakan orangutan asal Sumatera. Sebagaimana yang baru kita rayakan bersama di tanggal 13 Agustus, Hari Orang Hutan Sedunia, di mana temanya adalah orang hutan, tempatnya di hutan. Dan ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam hal pengembalian satwa-satwa liar yang dalam hari ini orang hutan yang akan kita kembalikan ke habitat alaminya untuk dia hidup dengan sejahtera di lingkungannya yang kemungkinan akan kita lepas liarkan kembali setelah dia bebas dari karantina 14 hari. Usai diserahkan ke BBKSDA Sumatera Utara, orangutan Jodet akan terlebih dahulu dikarantina selama 14 hari di Pusat Rehabilitasi Orangutan di Desa Batu Belin, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Jodet akan dilepas liarkan di Taman Nasional Gunung Leser yang merupakan habitat aslinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.